Halo teman-teman, kalau kalian lagi cari VPS Singapura yang murah tapi kencang, entah buat proyek serius atau sekadar belajar, hari ini saya akan review dan benchmark performa dari salah satu penyedia VPS yang harganya ramah di kantong, yaitu Orange VPS. Oke, langsung aja kita masuk ke websitenya. Nah, ini dia tampilan halaman utama dari Orange VPS. Di bagian atas sini kita bisa lihat ada informasi promo yang langsung menarik perhatian. Dan lalu kita klik promosinya, kita akan langsung diarahkan ke halaman shopping cart seperti ini. Oke, sekarang kita coba ganti dulu mata uang pembayarannya ke rupiah ya. Nah, ini dia harga-harga VPS-nya. Di sini tersedia banyak pilihan paket dan varian harga. Mulai dari Rp30.000 untuk paket dengan 1 core CPU, sampai Rp100.000 untuk yang 4 core CPU. Saat ini, Orange VPS juga lagi ngasih diskon 10% untuk setiap pembelian VPS. Langsung aja kita salin kode promonya. Lumayan banget kan? Kita akan coba beli paket SM253 yang punya spesifikasi 4 core vCPU, 8GB RAM, dan 100GB SSD. Menariknya, SSD yang digunakan sudah pakai teknologi NVMe, jadi soal performa nggak perlu diragukan lagi. Lokasi data center VPS ini tersedia di dua pilihan, kita bisa pilih region Singapura atau Hong Kong. Tapi kalau mayoritas pengguna VPS ini berasal dari Indonesia, saran saya sih, mending pilih region Singapura biar aksesnya lebih cepat dan stabil. Oke, ini kita langsung aja beli dan pilih opsi billing dengan pembayaran bulanan. Kemudian pilih sistem operasi untuk VPS-nya. Di sini saya pakai Ubuntu, dan jangan lupa juga untuk pilih region Singapura ya, soalnya di sini saya sempat lupa ganti ke Singapura. Setelah itu langsung aja klik checkout dan masukkan kode promo yang tadi sudah kita salin. Nah, kode promonya berhasil kita apply. Kita langsung dapat potongan harga 10%, dan total yang perlu kita bayar sekarang cuma Rp96.000 per bulan. Oh iya, yang menarik lagi, harga ini recurring ya, jadi kalau diperpanjang bulan depan, harganya tetap sama. Untuk link pembelian dan kode promonya sudah saya taruh di deskripsi ya. Silakan gunakan link tersebut kalau tertarik. Semoga kakak-kakak semua dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, ini saya sudah berhasil beli VPS-nya dan juga sudah bisa di-remote lewat SSH seperti ini. Sekarang langsung aja kita mulai reviewnya. Pertama, kita akan coba lakukan benchmark menggunakan tools bernama bench.sh. Untuk perintahnya, saya sudah tulis lengkap di website awanservers.com ya. Kemudian kita tinggal paste perintahnya ke terminal VPS seperti ini. Tools ini fokus untuk memberikan ringkasan umum performa VPS seperti informasi CPU, RAM, dan disk, tes kecepatan download dari berbagai lokasi server global, serta I/O test sebanyak 3 kali untuk hasil rata-rata yang lebih akurat. Ini dia hasil benchmark dari VPS yang kita gunakan. Prosesornya menggunakan Intel Xeon E52699V4 dengan 4 core dan clock speed di 2,2 GHz, RAM-nya sebesar 8 GB, dan storage yang digunakan adalah SSD sebesar 100 GB. Untuk kecepatan I/O hasilnya sangat bagus. Tercatat rata-rata I/O speed mencapai sekitar 895 megabit per detik dari 3 kali pengujian. Ini menunjukkan kemampuan baca tulis disknya sangat cepat. Cocok banget untuk kebutuhan aplikasi yang intensif. Dari sisi jaringan, performa download dari berbagai lokasi global juga cukup mengesankan. Misalnya, dari Singapura yang merupakan region VPS ini, kecepatan downloadnya tembus hingga 401 megabit per detik dari koneksi 1 gigabit per detik yang disediakan. Menariknya, lokasi lain seperti Paris dan Tokyo justru menunjukkan performa yang sangat stabil. Bahkan masing-masing mencatat kecepatan download di atas 860 megabit per detik. Kesimpulannya, untuk VPS seharga Rp96.000 per bulan, performa yang ditawarkan Orange VPS ini sangat layak, baik dari sisi spesifikasi hardware, kecepatan storage, maupun koneksi jaringan globalnya. Selanjutnya, kita akan coba melakukan benchmark menggunakan Geekbench 6. Untuk menjalankannya, saya menggunakan skrip dari Yaps. Benchmark ini fokus pada pengujian performa CPU, baik untuk single core maupun multi-core. Semakin besar hasil skornya, berarti semakin bagus dan cepat kemampuan prosesor dalam mengolah data. Ini dia hasil benchmark Geekbench 6 dari VPS kita. Pada pengujian single core, VPS ini mendapatkan skor sebesar 891, sedangkan untuk multi-core, skornya mencapai 2768. Cocok banget dipakai untuk keperluan seperti hosting website, menjalankan WordPress, menjalankan script monitoring, panel web, atau bot berbasis teks yang tidak terlalu berat. Cocok juga buat testing environment atau server belajar bagi developer. Untuk kelas harga di bawah Rp100.000 per bulan, performa ini termasuk solid dan worth it.
Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian untuk mengetahui seberapa besar IOPS dari disk VPS ini. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kecepatan disk dalam bentuk IOPS, atau Input-Output Operations per Second. IOPS sendiri adalah metrik yang menunjukkan seberapa banyak operasi baca atau tulis yang bisa dilakukan oleh perangkat penyimpanan dalam 1 detik. Metrik ini sering digunakan untuk menilai performa storage, terutama pada server atau virtual machine seperti VPS. Ini dia hasil pengujiannya. Pada blok ukuran kecil 4K, total performa baca dan tulis mencapai 322 MB per detik dengan IOPS sekitar 80.000. Ini menunjukkan bahwa disk VPS ini mampu menangani banyak operasi kecil secara efisien. Hal ini penting jika VPS ini digunakan untuk menjalankan aplikasi seperti database dan sistem file yang sering melakukan akses data berukuran kecil. Saat menggunakan blok 64K, throughput-nya meningkat drastis menjadi sekitar 2 GB per detik, dengan total IOPS sebesar 40.000. Ini cocok untuk workload yang menggunakan ukuran blok sedang, misalnya untuk caching, log system, atau aplikasi web berskala menengah. Sedangkan untuk blok besar seperti 512K dan 1M, kecepatan total tetap stabil di kisaran 2 GB per detik, tapi IOPS-nya menurun sekitar 2,4.000 sampai 2,5.000. Ini wajar karena semakin besar ukuran blok, jumlah operasi per detiknya memang lebih sedikit, tapi volume data yang ditransfer tetap tinggi, cocok untuk file transfer besar atau backup sistem. Secara keseluruhan, hasil benchmark ini menunjukkan bahwa performa storage VPS ini sangat solid, baik untuk operasi kecil maupun besar. Artinya, VPS ini cukup fleksibel digunakan untuk berbagai kebutuhan, dari database ringan, web server, hingga file handling berskala sedang. Selanjutnya, kita juga akan melakukan pengujian koneksi internet dari VPS ini. Kali ini kita akan menggunakan tools bernama NWS atau Network Speed Script. Tools ini berguna untuk menguji kecepatan upload, download, dan juga latency dari berbagai lokasi. Dari hasil pengujian menggunakan tools nws.sh, koneksi internet dari VPS ini ke berbagai kota di Indonesia terbilang cukup solid. Salah satu yang paling penting, akses ke Telkom Indonesia berhasil dilakukan dengan sangat baik. Server Telkom di Jakarta mencatat kecepatan download mencapai 850 megabit per detik dan upload 484 megabit per detik dengan latency ping sekitar 16 milidetik. Ini kabar baik karena Telkom adalah penyedia layanan internet terbesar di Indonesia, jadi konektivitas ke jaringan mereka sangat krusial. Sekarang kita lanjut bahas soal uptime. Karena percuma aja kalau spesifikasi VPS bagus, tapi uptime-nya jelek dan sering down. Rugi banget kan? Nah, ini dia tampilan monitoring uptime dari Orange VPS yang saya dapatkan via Uptime Robot. Karena saya pakai region Singapura, jadi saya fokus cek ke 4 hypervisor mereka yang ada di SG. SG1, SG2, SG3, dan SG4. Untuk uptime-nya sendiri cukup tinggi dan stabil. SG1 di kisaran angka 99,8%, SG2 99,7%, SG3 99,8%, dan SG4 sedikit lebih rendah di 99,6%. Memang kita nggak tahu sejak kapan monitoringnya dimulai, tapi dengan rata-rata uptime di atas 99%. Ini sudah jadi indikasi yang cukup meyakinkan soal kestabilan server mereka. Oke, jadi itu dia pembahasan lengkap tentang review dan benchmark VPS dari Orange VPS. Kamu bisa langsung beli VPS-nya lewat link yang sudah saya taruh di deskripsi video ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya!